Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Deep Learning, Bapak Ibu teman-teman semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Purwanto, NIM 2301401020098. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, tugas UAS daripada mata kuliah Deep Learning dengan judul yaitu prediksi harga saham Bank Rakyat Indonesia menggunakan long short term memory LSTM. Langsung saja pada topik presentasi. Yang pertama yaitu tahapan. Tahapan dalam prediksi harga saham ini, yang pertama yaitu persiapan lingkungan, yang kedua mengimpor library yang diperlukan, yang ketiga mengambil data saham, keempat pre-processing data, berikutnya membuat dataset untuk LSTM, membangun model LSTM, melatih model, membuat prediksi, dan berikutnya visualisasi hasil daripada prediksi, dan yang terakhir yaitu simpan model. Ini opsional atau pilihan. Berikutnya yaitu persiapan lingkungan. Sebelum memulai analisis data dan membangun model prediksi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan lingkungan kerja dengan menginstal semua library yang diperlukan. Library tersebut termasuk NumPy untuk pengolahan data numerik, Pandas untuk manipulasi dan analisis data, Matplotlib untuk visualisasi, serta YFinance untuk mengambil data historis saham. Selain itu, library ini digunakan untuk normalisasi data dan keras digunakan sebagai framework untuk membangun dan melatih model LSTM. Jika ini belum menginstal, silakan menginstal library tersebut. Selanjutnya yaitu menjalankan perintah seperti ini: pip install, numpy, pandas, matplotlib, finance, data reader, TensorFlow. Berikutnya yaitu mengimpor library. Seluruh setelah semua library diinstal, langkah selanjutnya adalah mengimpor library yang diperlukan ke dalam script Python. Library yang digunakan dalam proyek ini meliputi NumPy, Pandas, Matplotlib, YFinance, Sklearn, dan Keras. NumPy dan Pandas berfungsi untuk menangani pengolahan data. Sementara Matplotlib digunakan untuk membuat grafik visualisasi hasil daripada analisis. E-Finance digunakan untuk mengunduh data harga saham dari Yahoo, Finance, yang merupakan sumber data penting bagi analisis ini. Berikutnya yaitu mengambil data saham. Nah, untuk melakukan analisis harga saham, langkah berikutnya adalah mengambil data historis harga saham Bank Rakyat Indonesia dari periode Januari 2019 hingga 14 Juli tahun 2025. Dalam langkah ini, Yahoo Finance digunakan untuk eh, mengunduh data dari Yahoo Finance eh, menggunakan metode YF download untuk mengambil data harga saham tersebut dengan mengidentifikasikan simbol saham.
Nah, inilah contoh kode yang digunakan untuk mengambil data tersebut. Data yang diperoleh dari pengunduhan ini terdiri dari beberapa kolom, termasuk harga pembukaan, penutupan, harga tertinggi, terendah, volume perdagangan, dan lain-lain. Berikutnya yaitu processing data. Setelah mengumpulkan data, tahap berikutnya adalah melakukan pre-processing yang diperlukan untuk menyiapkan data sebelum digunakan dalam model LSTM. Pertama, kita akan mengambil harga penutupan dari data yang telah diunduh dan merubah formatnya menjadi array yang dapat diolah. Selanjutnya, proses normalisasi diterapkan menggunakan min-max scaler dan library scaler yang bertujuan untuk mengubah skala data harga menjadi rentang antara 0 dan 1. Normalisasi ini penting karena model LSTM sensitif terhadap skala data yang digunakan. Setelah melakukan normalisasi, langkah selanjutnya adalah membagi data menjadi dua set, data training dan data test. Data training akan digunakan untuk melatih model, sementara data test untuk digunakan mengukur akurasi prediksi model. Dalam proyek ini, eh, data dibagi dengan rasio 80/20, di mana 80% data digunakan untuk training, eh, dan 20% untuk testing. Pembagian ini menjamin bahwa model dapat belajar dari dataset yang cukup besar, sekaligus diuji pada dataset yang berbeda untuk mengevaluasi efektivitas. Berikutnya itu membuat dataset untuk LSTM. Setelah melakukan pre-processing data, langkah selanjutnya adalah membangun dataset yang sesuai untuk digunakan dalam model LSTM. Model LSTM memerlukan data dalam format tertentu untuk dapat melakukan pelatihan secara efektif. Dalam hal ini, kita akan menggunakan data dari beberapa hari sebelumnya untuk memprediksi harga penutupan pada hari berikutnya. Dengan cara ini, kita membuat serangkaian data input dan output di mana setiap input merupakan harga penutupan. Harga penutupan pada hari kesekian. Untuk melakukan, eh, kita akan menginteraksi data training dan menambahkan harga penutupan ke dalam list Xtrain dan Ytrain. Setelah itu, kita perlu mengubah list ini menjadi array nanti untuk memudahkan pemrosesan di tahap selanjutnya. Melalui proses ini, model LSTM akan dilatih menggunakan pola historis harga yang dapat meningkatkan kemampuan dalam memprediksi harga di masa depan. Berikutnya yaitu membangun model LSTM. Dengan dataset yang telah disiapkan, kita selanjutnya ke proses membangun model LSTM menggunakan sequel, sequential yang disediakan oleh keras. Model ini dibangun dengan beberapa layer dan menangkap pola temporal dalam data. Pertama, kita menambahkan layer STM dengan 50 unit parameter return sequence di set ke true yang memungkinkan model untuk mengambil hasil dari setiap langkah waktu, bukan hanya langkah terakhir. Layer dropout ditambahkan setelah setiap layer LSTM untuk mengurangi kemungkinan overfitting dengan menonaktifkan beberapa unit neuron selama pelatihan. Setelah layer LSTM yang kedua, kita menambahkan layer dense yang memiliki 25 neuron dan layer output yang memiliki satu neuron untuk memprediksi harga penutupan. Setelah membangun arsitektur model, kita akan melanjutkan dengan mengkompilasi model menggunakan optimizer dan menetapkan loss function sebagai mean square error yang adalah metrik umum yang digunakan dalam regresi untuk mengukur seberapa baik model
memprediksi nilai. Berikutnya yaitu melatih model LSTM. Setelah model LSTM berhasil dibangun dan terkompilasi, langkah selanjutnya adalah melakukan pelatihan model menggunakan data training yang telah disiapkan sebelumnya. Pada tahap ini, kita akan memanggil metode fit atau pada model di mana kita akan memberikan data X-train dan Y-train sebagai input dan output untuk pelatihan. Kita juga menetapkan ukuran batch sebesar satu yang berarti model akan diperbarui setelah melihat setiap contoh data dan jumlah epoch sebesar satu untuk memulai proses pelatihan. Meskipun satu epoch cukup untuk pengujian awal, di praktiknya dapat meningkatkan jumlah epoch untuk meningkatkan akurasi model. Selama pelatihan, model akan belajar dari pola data yang diberikan, berusaha meminimalkan kesalahan prediksi dengan mengoptimalkan bobot setiap neuron berhasil berdasarkan hasil prediksi yang dihasilkan. Berikutnya yaitu membuat prediksi. Setelah model dilatih dengan baik, langkah selanjutnya adalah melakukan prediksi harga saham berdasarkan data tes yang telah disiapkan. Pertama, kita perlu menyiapkan data tes dengan cara yang sama seperti data training, yaitu dengan menggunakan beberapa hari dari data tes untuk memprediksi harga di hari berikutnya. Kita melakukan transformasi reshaping pada data ini agar sesuai dengan format yang diminta oleh model LSTM. Setelah input tes tersedia, kita memanggil metode predik pada model untuk mendapatkan hasil prediksi. Namun hasil prediksi ini masih dalam bentuk skala yang dinormalisasi sehingga kita perlu menginverse transformasi hasil tersebut kembali ke skala harga asli menggunakan perintah ini, scalar inverse transport. Proses ini memungkinkan kita untuk mendapatkan harga prediksi yang dapat dibandingkan dengan harga penutupan yang sebenarnya untuk dievaluasi lebih tepat. Berikutnya yaitu visualisasi hasil. Nah, setelah mendapatkan hasil dari hasil prediksi, penting untuk memvisualisasikan kinerja model agar dapat dianalisis dengan lebih baik. Dalam langkah ini akan membuat grafik yang menunjukkan perbandingan antara data tren dan validasi dan hasil prediksi. Kita menggunakan library Matplotlib. Berikutnya yaitu ini. Ini hasil visualisasi. Hasil visualisasi daripada ini prediksi. Oh, yang ini untuk close price dari tahun 2019 sampai dengan 14 Juli 2025. Berikutnya yaitu ini close price. Historinya seperti ini. Jadi seperti ini bisa kita lihat. Ini untuk close price-nya dari tahun 2019 hingga tanggal 14 Juli tahun 2025. Ini bisa kita lihat seperti ini. Nanti kita akan demokan di aplikasinya. Selanjutnya untuk simpan model dengan perintah seperti ini. Dan cukup sekian dan terima kasih. Kita coba akan tampilkan untuk demonya di aplikasi. Seperti ini. Ini perintahnya, ini sintaksnya seperti ini. Ini kita coba running. Ini sukses. Kita running. Ini impor nampi semua. Ini start date-nya dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 14 Juli 2025.
Ini untuk mendownload harga saham. Ini kita running dan sukses. Ini seperti ini. Ini untuk waktu startnya dari 2019 hingga 2025. Dan ini hasilnya ini kita lihat. Nah, ini untuk close price-nya dari ini bisa kita lihat close price-nya dari tahun 2019 hingga 2025. Ini seperti ini. Ini US dollar. Harga paling tinggi di 250. Close price-nya itu di 250. Berikutnya ini bisa kita lihat. Dan yang ini aja itu untuk ini membuat grafiknya seperti ini. Ini perintah untuk membuat grafiknya. Jadi kita running dan ini hasil daripada grafik yaitu prediksi model prediksi untuk harga seperti ini. Ini close price-nya. Kalau yang tadi di atas itu untuk testingnya dan ini untuk prediksinya. Ini 2019 hingga 2025. Bisa kita lihat ini yang warna biru tren, warna orange dan prediksinya yaitu di warna agak kuning ini, warna kuning. Ini bisa kita lihat. Ini prediksinya seperti ini. Ini bisa kita lihat prediksi eh, harga saham. Bisa kita lihat seperti ini. Oke, cukup untuk demo di aplikasinya, pengolahan datanya. Kita akan close dulu. Baiklah, cukup sekian presentasi dari UAS mata kuliah Deep Learning. Eh, Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.